Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra dan juga teman saya Tiara Syafira. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tugas kami, yaitu manajemen sumber daya manusia dengan judul How is that compensation? Nah, langsung aja ke pembahasannya. Apa sih kompensasi itu? Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu ya apa itu kompensasi. Terus mungkin juga udah ada yang pernah dengar atau malah asing, belum pernah dengar sama sekali. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompensasi. Kompensasi adalah total bayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang diterima pekerja atas kontribusinya pada perusahaan. Kompensasi sendiri berkaitan dengan imbalan yang diterima oleh karyawan. Nah, tentunya ini menjadi elemen penting bagi mereka, karena besaran yang didapatkan merepresentasikan nilainya sebagai pekerja dan juga kinerjanya. Ternyata, kompensasi itu juga bisa menjadi penentuan motivasi bagi karyawan, karena dapat meningkatkan kinerjanya atau justru malah membuatnya menurun. Nah, selain itu, kompensasi juga dapat menjadi media untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Oke, kita lanjut aja ke ragam bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Nah, ini tuh beberapa bentuk dari kompensasi yang umum diberikan menurut Cekmak. Yang pertama adalah upah atau gaji. Nah, kompensasi utama yang paling dikenali adalah upah atau gaji. Kinerja karyawan dibayar langsung dalam bentuk uang yang disesuaikan secara berkala. Di sini jangan keliru ya dengan penggunaan istilah upah dan gaji, meskipun keduanya adalah bentuk balas jasa yang dibayarkan terkait waktu gitulah intinya. Kalau upah itu umumnya diberikan kepada pekerja harian di bidang produksi atau pemeliharaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Terus kalau gaji itu merupakan istilah untuk kompensasi yang dibayarkan secara periodik kepada pekerja tetap, baik mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan dengan jaminan yang pasti. Yang kedua adalah insentif. Insentif itu merupakan tambahan kompensasi yang dibayarkan di luar gaji atau upah yang diberikan. Umumnya, insentif ini didapatkan dari keuntungan-keuntungan yang diterima perusahaan untuk dibagikan kepada karyawan. Nah, komisi atau bonus ini itu berkaitan erat dengan produktivitas karyawan gitu. Semakin tinggi produktivitas karyawannya, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga adalah tunjangan. Kompensasi lain yang diberikan di luar gaji adalah tunjangan. Nah, tunjangan ini itu dari perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, rekreasi karyawan, dan program pensiun. Beda dengan insentif yang hanya diberikan perusahaan jika ada keuntungan atau peningkatan produktivitas. Tunjangan itu merupakan kompensasi yang diberikan dengan jaminan yang pasti seperti halnya upah atau gaji gitu. Yang terakhir adalah fasilitas. Nah, fasilitas ini itu berkaitan dengan kompensasi yang diterima dalam lingkungan kerja. Misalnya kayak perusahaan itu ngasih komputer ke karyawan buat bekerja, terus kantor yang nyaman, kemudian juga kendaraan seperti mobil atau motor gitu untuk memudahkan mobilitas. Setelah memahami bentuk kompensasi secara umum, kompensasi memiliki pengelompokan atau jenis-jenis yang membedakannya. Nah, jenis-jenis kompensasi itu dibagi menjadi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu kompensasi finansial. Itu dibagi menjadi dua ya, secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung itu kayak upah, gaji, dan insentif itu juga termasuk ke dalam pengelompokan finansial ini karena karyawan secara langsung memperoleh imbalannya dalam bentuk uang. Kemudian yang sunnah, program kesejahteraan sosial ini itu seperti asuransi kesehatan, kemudian program pensiun, fasilitas kantor, dan berbagai bentuk cuti seperti kayak
Cuti hari raya dan cuti tahunan itu merupakan kompensasi finansial tidak langsung yang diterima oleh karyawan. Hal ini karena perusahaan itu tetap membayar dana untuk kompensasi tersebut, namun diterima dalam bentuk lain oleh karyawan. Misalnya kayak cuti gitu. Nah, cuti itu kan karyawan itu diberikan waktu untuk tidak bekerja, tapi perusahaan itu juga nggak motong gajinya gitu. Yang kedua adalah kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial ini itu intinya itu kompensasi yang sama sekali tidak berkaitan dengan dana yang harus dikeluarkan perusahaan, tapi lebih cenderung ke ranah psikologis, terutama dengan kepuasan pekerjaan gitu. Terus contohnya bisa kalian baca sendiri ya di situ. Tadi kita membahas tentang pengertian kompensasi, kemudian bentuknya dan juga bentuk atau ragamnya, terus jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke tips memberikan kompensasi gitu. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Perusahaan itu tidak bisa asal memberikan kompensasi karena bisa saja menurunkan motivasi karyawan untuk bekerja atau bahkan juga membuat perusahaan merugi gitu. Jadi ini ada tips dari Glints yang bisa kita lakukan ketika memberikan kompensasi. Oh iya, di sini saya cuma menyebutkan poin-poinnya aja ya. Jadi nanti untuk penjelasannya kalian bisa baca sendiri di sini di video ini atau nanti ada di PPT gitu. Yang pertama adalah berikan imbalan yang memadai. Yang kedua, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, mengikuti peraturan yang ada. Yang terakhir, keempat adalah evaluasi kinerja karyawan. Oh maaf guys, ternyata masih ada yang kelima, yang terakhir. Pastikan lingkungan pekerjaan yang sehat. Kesimpulannya juga bisa dibaca sendiri di video ini atau mungkin di PPT nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tambahan, kritik atau saran bisa disampaikan di kolom chat ya, atau di grup WA Matkul SDM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.